Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini di segmen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Lia Kaulina. Nah, pada video kali ini aku bakalan ngundang salah satu temen aku. Kita bakalan ngebahas tentang satu kisah dia, dimana perjuangan dia untuk memulai kuliah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus lihat, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi kalian semua. Yuk, aku telepon dulu ya. Halo Teteh. Hai, Apa kabar? sehat alhamdulillah. Lia gimana di sana? Alhamdulillah sehat juga. Udah di rumah bosen, makanya pengen ngobrol-ngobrol deh. Teh nggak apa-apa ya, sharing sama aku ya, sama teman-teman juga. Oke. Ini kita di sini mau bahas tentang salah satu kisah inspirasi Teteh C. Enggak, siapa tahu kan bisa memotivasi teman-teman semua bahwa dalam hidup ini tuh kita nggak selalu manis jalan perjuangannya, pasti ada pahitnya juga. Nah, untuk menuai keberhasilan itu kan kadang ada perjuangannya masing-masing. Coba dong Teteh cerita dulu sebelum kuliah itu perjuangan Teteh gimana? Kan sempet nggak langsung kuliah ya habis lulus SMA tuh. Mm-mm. Jadi kuliahnya umur berapa? Iya. Dulu aku usia 23 baru kuliah. Tua banget ya. Enggak sih. Mm-mm. Tapi mukanya masih muda. Hmm. Ah, karena waktu itu aku masuk SD juga usia 7 tahun ya. Sementara teman-temanku usia 6 tahun. Gitu. Kemudian juga sekolah menengahku juga 7 tahun. Karena sebelum sanawiyah aku ada semacam persiapan dulu 1 tahun. Oh, oke. Jadi totalnya 7 tahun. Kemudian setelah lulus SMA juga aku nggak langsung kuliah, walaupun sempat berusaha untuk masuk universitas ya. Iya. Tapi Allah takdirkan saat itu nggak langsung kuliah. Setelah lulus sempat berhenti 3 tahun. Iya, kosong dulu 3 tahun. Terus 3 tahun itu Dan Teteh. kemudian Terus 3 tahun tuh Teteh ngapain? Coba cerita nih. 3 tahun itu nggak diem aja dong tentunya waktu itu, karena setelah nggak berhasil ujian masuk universitas itu, aku mikir aku nggak boleh ketinggalan sama teman-teman yang juga kuliah. Aku tetap harus bermanfaat, aku harus tetap memanfaatkan ilmu, nggak boleh diem aja di rumah, aku nggak mau gitu waktu itu. Akhirnya aku cari-cari kegiatan dan alhamdulillah aku diminta buat ngajar waktu itu. Aku ngajar TPA siangnya, paginya Loading. itu. Dan aku nggak diem gitu. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua dan ketiga, di tahun kedua aku diminta untuk pulang ke pesantren sama mudirku, dan diminta untuk menjadi pembimbing asrama di sana. Ya, dan tahun kedua dan ketiga aku habiskan lagi di pesantren begitu. Wah, berarti memang 3 tahun itu nggak yang diem aja, tetap berusaha juga buat nyari kegiatan lah intinya ya Teh, untuk apa ya, untuk tetap bermanfaat. Iya, soalnya aku nggak mau, nggak kebayang gitu kalau aku cuma diem di rumah. Ya walaupun tentu nggak diem banget ya, nggak yang tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Tapi kok rasanya aku takut waktu itu. Aku takut ketinggalan sama teman-teman aku yang kuliah. Mereka
ilmunya nambah, masa aku diem aja di rumah gitu waktu itu sih. Iya benar. Motivasinya itu waktu itu. Terus udah pernah nyoba kampus tuh berapa kali nyoba daftar gitu dulu? Banyak ya. Waktu lulus SMA itu ditawarin, oh ya aku ikut PBSB dulu waktu itu, ikut seleksi PBSB yang difasilitasi sama sekolah. Di situ juga nggak lulus. Kemudian setelah itu aku juga pernah ikut program beasiswa dari pertanian, Kementerian Pertanian. Di situ juga nggak lulus. Ya sudah waktu itu di situ, karena memang saat itu terkendala biaya sih utamanya. Iya, tapi akhirnya jatuhnya Pak di Jogja ya Teh ya. Dan ketemu Lina. Gimana tuh ceritain kok bisa ini dapetnya UMY? Ya, saat itu sih sebenarnya karena memang kenapa waktu itu saya carinya yang program-program beasiswa, karena saya pikir orang tua saya sudah tidak mampu untuk membiayai kuliah saya, jadi saya tentu harus cari yang beasiswa waktu itu. Kemudian setelah 3 tahun berhenti itu, tapi keinginan kuliah itu tuh kok nggak hilang gitu waktu itu. Dan di tahun ketiga tepatnya saya mikir kok kayaknya bisa deh aku usaha lagi buat kuliah gitu waktu itu. Akhirnya aku tanya-tanya teman-teman yang sudah kuliah, gimana dong, tolong bantuin aku dong, aku pengen kuliah gitu waktu itu. Dan ketemu adik kelas saya yang sudah buat kuliah MBA. Saya ke UMY gitu, udah Teh yuk ikut ke UMY aja gitu sama aku. Ini nih, gimana nih? Iya lanjut Teh. Ya, waktu itu kata adikku gitu, ayo Teh ikut aja sama aku di UMY, dan ini nih kemungkinan Teteh bisa ikut jalur ini. Waktu itu aku coba 2 jalur prestasi sama jalur apa ya satunya, aku lupa. Dan alhamdulillah beasiswa juga lah ya, lewat jalur prestasi waktu itu gitu. Oke, tuh berarti kalau yang baru gagal sekali tuh nggak boleh menyerah, karena kita harus tetap cari jalan, karena keberhasilan tuh kan pasti ada perjuangannya masing-masing. Terus Teh akhirnya momen perjuangan apa yang paling berkesan gitu sebelum untuk mendapatkan kuliah ini? Ada nggak? Banyak, termasuk ketika melakukan ujian-ujian itu ya, ujian-ujian masuk itu. Pernah waktu itu yang aku mau mempersiapkan perlengkapan persyaratan untuk yang program dari Kementerian Pertanian itu, Dinas Pertanian itu, sudah bolak-balik ke rumah Majalengka yang jaraknya 1 jam perjalanan, dan aku naik angkutan umum waktu itu, lupa makan sampai banyak banget deh, sampai akhirnya di jalan tuh aku hampir tumbang. Sampai di deadline-nya itu aku kurang 1 persyaratan, dan hampir tidak mungkin waktu itu, aku ikut ujiannya gitu, karena tidak memenuhi persyaratan itu. Akhirnya aku nangis di rumah, nangis yang sampai ibuku tuh ngelus-ngelus, cuman bisa ngelus-ngelus aku aja gitu. Dia juga sudah berusaha sebisanya untuk bantuin aku gitu waktu itu. Itu yang paling berkesan buat aku. Gitu. Terus akhirnya bisa berhasil di Jogja. Terus apa yang dirasain tuh Teh setelah ngelaluin banyak perjuangan juga, dan akhirnya bisa dapat beasiswa, bisa akhirnya ketemu nih tempat yang memang jodoh sama aku, yaitu Jogja. Bersyukur lah ya. Tentunya bahagia sekali.
bahagia sekali, alhamdulillah. Dan ketika akhirnya Allah takdirkan aku kuliah di UMY, ketemu dosen-dosen yang hebat, ketemu teman-teman yang hebat juga, aku sadar di situ bahwa Allah tuh nggak pernah salah menghitung loh. Allah tuh nggak pernah salah menghitung. Kalau kamu memang harus kuliahnya tahun ini, ya tahun ini gitu. Dan saya pikir buah dari ketidakputusasaan saya adalah itu. Saya dipertemukan dengan dosen-dosen hebat, dengan teman-teman yang hebat yang sekarang menjadi keluarga. Sama asrama juga, Teteh yang di asrama. Saya merasa itu hadiah banget. Iya, di Unires juga kan Teh, 4 tahun. Akhirnya di UMY udah beasiswa juga, terus dapat tempat tinggal yang lingkungannya tuh apa ya, Islami, lingkungannya sangat positif. Itu kan bentuk rezeki yang kadang kita nggak sadar gitu. Iya, itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang kan. Benar. Kenapa saya merasa bahwa ini tuh hadiah loh, ini hadiah dari Allah buat kesabaran kamu gitu. Benar-benar. Hadiah banget deh. Menjalani kuliahnya berapa tahun Teh? 3,5 ya? Apa 4? Hampir 4 tahun. 3 tahun setengah ya? Iya, 3 tahun setengah. Lupa, tepatnya 3 tahun 8 bulan gitu ya. Aku lupa. Terus setelah itu, tapi memang kebahagiaan apa Teh yang didapat gitu? Misalnya udah nginget, perjuangan selama ini aku 3 tahun nunggu nggak kuliah, terus aku nyoba berkali-kali juga gagal, akhirnya sekarang tuh ngerasa udah dapet sampai akhirnya yang Teteh inginkan, kayak lulus kuliah pun terus bisa lebih bermanfaat, bisa ketemu teman-teman lagi, kayak punya keluarga baru. Itu misalnya itu apa sih, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang benar-benar Teteh impikan kan selama ini. Teteh menjadikan doa juga itu. Iya, benar banget. Aku ya seperti tadi yang udah aku bilang, bahwa aku merasa Allah tuh kasih hadiah aku lewat kalian, lewat dosen-dosen yang hebat, teman-teman yang hebat juga, lingkungan yang positif juga, alhamdulillah. Dan kalau ada orang yang tanya, nyesel nggak sih nunggu kuliahnya telat gitu, yang seharusnya, padahal kan teman-temannya juga harusnya jadi adik kelas ya, harusnya jadi adik angkatan, karena aku sendiri waktu itu di angkatan kita kan tua ya. Iya, paling disegani lah, bukan tua. tapi aku bahagia loh pertemukan aku sama kalian. Dan kalau ditanya nyesel enggak kuliahnya telat, nggak sama kayak orang lain begitu lulus SMA langsung kuliah, aku sama sekali nggak nyesel. Itu bukan sesuatu yang harus disesali, bahkan harus disyukuri. Iya, karena kuliah pun atau belajar itu kan nggak mengenal umur ya, berapapun usia kita ya tetap aja kita memang harus belajar. Jadi misalkan kalau aku waktu itu 23 ya. Iya, 23. Terus nikahnya umur berapa Teh? Udah lulus langsung nikah, tapi udah lulus langsung nikah, teman-temannya masih jomblo, Teteh udah nikah duluan. Silakan dihitung sendiri. Terus ada keinginan nggak Teh, misal buat kalau ditawarin nih, misalnya ada beasiswa untuk kuliah lagi gratis gitu, mau nggak? Putus-putus Li. Iya ya. Nah misalkan dapat kesempatan buat sekolah lagi, mau nggak? Tapi gratis gitu. Mau banget. Impian banget. Impian banget sebenarnya.
pengen lanjut kuliah, nambah ilmu lagi supaya lebih bermanfaat lagi tentunya. Ya, terakhir Teh, kasih dong motivasi buat teman-teman yang misalkan sekarang ini kan kayak penerima mahasiswa baru pada daftar kuliah juga. Pesan buat teman-teman yang mungkin ada yang merasa masih gagal, nggak keterima di kampus yang mereka inginkan, atau buat teman-teman yang lain misalkan ada yang sedang dikejar tapi mendapatkan kegagalan. Coba kasih pesan-pesan dan motivasi dari Teteh. Iya, dari aku, jangan berhenti. Intinya itu, jangan berhenti, berusaha terus. Kalau memang gagal mungkin belum waktunya saja. Nanti Allah pasti kasih kok. Allah pasti kasih di waktu yang tepat. Ya, husnudzon aja sama Allah. Benar. Jadi intinya jangan berhenti, jangan lelah minta sama Allah juga ya Teh ya, karena Allah juga pasti mendengarkan doa kita kalau kita apalagi berulang-ulang kayak gitu. Sama lah, aku juga masih mencari apa ya sekarang mencari jati diri. dan satu lagi, nggak harus seragam kok gitu. Kalau misalnya orang-orang kuliah jalan hidup tuh kan sepertinya sudah lurus aja ya. SD langsung lanjut SMP, SMA, lanjut kuliah gitu. Mungkin kelihatannya itu menjadi sebuah keharusan ya gitu, bahwa tuh kan memang harusnya begitu gitu. Padahal nggak harus begitu kok gitu. Nggak harus seragam. Kamu punya jalan kamu sendiri. Makasih Teteh udah sharing-sharing sama kita, bermanfaat sekali. Semoga teman-teman mendapatkan banyak inspirasi dari cerita Teteh yang sedang putus asa, sedang merasa gagal. Semoga semangatnya dibangkitkan lagi. Semoga bermanfaat ya. Iya, oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Ternyata banyak juga yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Teh.